Shalom Bapak dan teman-teman semua. Semoga Bapak dan teman-teman semua bisa sehat selalu ya. Pada video kali ini, kami kelompok 6 akan menjelaskan materi yang akan kami bahas untuk mata pelajaran fisika kelas 10. Ingat, simak sampai akhir ya. Nah, sebelum saya dan teman-teman saya menjelaskan materi yang akan kami bahas pada video kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama teman-teman kelompok saya. Pertama, saya sendiri yaitu Erlicia Vercian Kutika. Kedua, ada Mentari Florentina Golu. Ketiga, ada Elistasia Yudiadapa. Dan yang keempat, ada Natalano Yulandra Wudalero. Adapun judul materi yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu dampak keterbatasan sumber energi. Untuk tidak memperpanjang waktu dan untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya sebentar untuk menjelaskan materi yang pertama. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari sedampak ketergantungan sumber energi berasal dari ketergantungan manusia pada sumber energi fosil yang terbatas dan merusak lingkungan. Ditambah dengan peningkatan konsumsi energi sering dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi global. Semua ini berkontribusi pada ancaman keterbatasan pasokan energi di masa depan yang mendorong peningkatan peralihan ke sumber energi terbarukan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi teman-teman, inti dari masalah tersebut adalah ketergantungan manusia pada sumber energi fosil yang terbatas seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Penggunaan sumber energi ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan melalui emisi gas rumah kaca dan polusi, tetapi juga membuat kita menghadapi ancaman kekurangan pasokan energi di masa depan. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi dan populasi global yang dapat meningkat pesat secara signifikan. Ini berarti permintaan energi terus meningkat, sementara cadangan energi fosil semakin berkurang. Dan yang berikut ada dampak terhadap lingkungan, yaitu ada dua. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam menghasilkan emisi rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Pembakaran bahan bakar fosil juga dapat menyebabkan polusi udara yang merugikan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi teman-teman, sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam itu menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2. Emisi ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil juga mengakibatkan polusi udara yang merugikan kesehatan bagi makhluk hidup lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak terhadap ekonomi. Yang pertama itu ada kenaikan harga ekonomi. Keterbatasan pasokan energi fosil dapat menyebabkan kenaikan harga energi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi biaya produksi barang dan jasa. Kenaikan biaya energi ini bisa menyebabkan inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua ada pengurangan sumber pendapatan. Negara penghasil energi fosil yang bergantung pada ekspor minyak dan gas akan kehilangan pendapatan. Negara yang besar, jika sumber daya ini semakin terbatas, hal ini dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi negara. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada energi impor. Keterbatasan energi fosil membuat banyak negara bergantung pada impor energi dari negara lain. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi karena harga energi global yang fluktuatif dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi di dalam negeri. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada energi impor. Keterbatasan energi fosil membuat banyak negara bergantung pada impor energi dari negara lain.
Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi karena harga energi global yang fluktuatif dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi di dalam negeri. Dan dampak yang ketiga ada dampak terhadap sosial. Di sini ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada krisis energi, yang kedua ada ketimpangan sosial, dan yang ketiga ada konflik sumber daya. Yang pertama, krisis energi. Karena adanya keterbatasan energi, dapat menyebabkan terjadinya krisis energi. Dan dari krisis energi ini dapat mengganggu kebutuhan dasar dari masyarakat, misalnya penerangan, pemanasan, atau penggunaan teknologi. Dan hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan kualitas hidup suatu masyarakat. Yang kedua, ada ketimpangan sosial. Karena jumlah energi dalam jumlah yang terbatas atau sedikit dapat menyebabkan ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial, yang dimana adanya ketidakmerataan penerimaan energi di daerah-daerah seperti di daerah terpencil atau negara-negara berkembang. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada konflik sumber daya. Karena jumlah energi dalam jumlah yang terbatas atau sedikit, misalnya energi fosil, dapat memicu konflik antar negara atau antar kelompok yang bersaing untuk mendapatkan atau untuk menguasai sumber daya alam yang terbatas tersebut. Dan ini dapat memicu ketegangan politik atau sosial yang baik dalam skala lokal maupun internasional. Dan ini akan memicu konflik antara sumber daya, baik sumber daya manusia terhadap sumber daya alam. Ada dua dampak terhadap teknologi dan inovasi. Yang pertama, percepatan perkembangan energi terbarukan, yaitu keterbatasan sumber fosil mendorong perkembangan dan penelitian di bidang energi terbarukan seperti energi surya, angin, biomasa, dan geothermal. Teknologi ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, efisiensi energi. Meningkatnya kebutuhan efisiensi energi mendorong kemajuan teknologi dalam penghematan energi seperti pengembangan kendaraan listrik, sistem bangunan hemat energi, dan alat elektronik yang lebih efisiensi dalam penghematan energi seperti pengembangan kendaraan listrik, sistem bangunan hemat energi, dan alat elektronik yang lebih efisien dalam menggunakan energi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari dampak keterbatasan sumber energi yang dimana saya dan teman-teman saya sudah jelaskan sebelumnya adalah bahwa hal ini dapat menyebabkan krisis energi, peningkatan biaya energi, ketergantungan pada sumber energi impor, serta dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Teman-teman, di sini merupakan kesimpulan dari semua yang sudah kami jelaskan, mulai dari dampak terhadap sosial, dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap ekonomi, dan bahkan dampak terhadap teknologi dan inovasi. Demikian materi dari kami yang sudah kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan shalom.